Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengetengahkan mengenai keamanan jaringan. Ini adalah part 1 atau perkuliahan pertama. Dalam perkuliahan pertama keamanan jaringan ini, kita akan membahas mengenai dasar ethical hacker, yaitu analisis target. Oke, berikutnya tahap analisis keamanan. Yang pertama ada footprinting, kemudian ada bug hunting atau dorking, atau yang biasa disebut dengan whole dork. Footprinting adalah identifikasi awal mengenai target, sedangkan bug hunting adalah pencarian bug, celah keamanan atau hole. Berikutnya adalah scanning, yaitu mapping network, pemetaan networknya, jaringannya, IP, dan sebagainya. Selanjutnya adalah firewall defense, yaitu mengidentifikasi, mengenali firewall yang ada di target. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah exploitation, yaitu mengeksploitasi bug yang telah didapat. Dan tahap terakhir adalah root audit, yaitu percobaan pengambil alian root system. Baik, yang pertama kita bahas footprinting atau informasi awal dari sebuah target. Footprinting ini tujuannya adalah menggali informasi awal, mendeteksi rank jaringan, mendeteksi user yang aktif, mengidentifikasi operating system atau sistem operasi server dan kliennya, kemudian mapping port dan service server, kemudian yang keenam adalah mengidentifikasi aplikasi yang ada di klien. Contoh footprinting, ya, modusnya, contohnya adalah dengan menggunakan tools antara lain Netcraft. Netcraft ini dapat melakukan monitoring website, operating system, history hosting, IP, dan web server serta lainnya, informasi yang sensitif lainnya. Kemudian ada juga kita bisa menggunakan Archive.org, yaitu merupakan arsip web yang dapat menampilkan halaman website sejak pertama kali diaktifkan. Kemudian berikutnya adalah melacak email, melacak IP, alamat lokasi pemilik email. Kemudian bisa juga menggunakan WHOIS domain, yaitu bisa mengetahui alamat domain, IP, lokasi, emailnya, email dan kontak pengelola, serta informasi sensitif lainnya. Yang kelima adalah melacak aktivitas sosmed. Contohnya kita mengikuti Facebook, Twitter, dan Instagram target untuk memperoleh informasi yang lebih lanjut. Bisa juga menggunakan Wikto, yaitu mencari link-link eksternal dalam sebuah subdomain. Setelah informasi dasar didapatkan, maka itu akan jadi referensi dalam menentukan langkah berikutnya. Misalkan mendapatkan informasi mengenai email admin, maka dapat digunakan untuk mengirim pesan jebakan, bisa berupa fake login, phishing, atau lainnya. Tahap yang kedua adalah bug hunting, yaitu pencarian titik celah keamanan. Contohnya adalah bisa gunakan Google Doc. Contoh in-URL berita.id sama dengan titik-titik, atau misalkan in-URL.php tanda tanya ID sama dengan, itu adalah contoh dari Google Doc. Kemudian kerentanan, yaitu mencari celah error, kita mencari error sistemnya. Atau juga bisa menggunakan zero day, yaitu informasi gathering mengenai bug yang telah ditemukan oleh komunitas keamanan. Bug hunting contohnya di sini ada XSS, SQL injection, LFI, RFI. Kemudian ada application exploit. Apa itu XSS, SQL injection, LFI, RFI, application exploit?
akan kita bahas di video berikutnya. Bug hunting, contoh kita bisa menggunakan informasi gatheringnya di exploitdb.com, packetstormsecurity.com, Google Doc Hacking, Flexsevera.com atau yang dulunya namanya Secunia.com. Kemudian Kali Linux informasi gathering. Tahap yang ketiga adalah scanning system, yaitu screening sistem yang berjalan untuk mengetahui sistem yang berjalan itu apa aja, seperti apa. Contohnya di sini adalah aktivitasnya ada port scanning, network scanning, dan vulnerability scanning. Toolnya bisa digunakan Nmap, Netroot, Advanced Port Scanner, Angry IP, Netscan, Network Mapping, ya, Netsunitic, Linux Pentest, Nessus, dan GVLAN Guard. Contoh mapping Nmap, ya. Contoh adalah penggunaan Nmap untuk port scanning, bisa dilihat di gambar berikut, ya. Di situ ada beberapa port yang aktif dan terbuka. Berikutnya adalah firewall defense, yaitu mengidentifikasi firewall yang terinstall pada sistem target. Mengidentifikasikan, mengenali firewall apa saja yang ada pada target, sehingga akan lebih mudah dalam menentukan jalur eksekusi, penyerangan, atau eksploitasi. Tahap berikutnya adalah eksploitasi. Eksploitasi adalah tahap akhir dari proses analisa keamanan pada suatu target, yaitu melakukan penetrasi sistem yang telah teridentifikasi terdapat bug atau hole celah keamanan. Contoh, ini adalah eksploitasi Internet Explorer 7 yang ada di Windows 7. Exploitnya adalah seperti ini, ya. Ini salah satu exploitnya untuk mengupload data ilegal menggunakan atau dari Internet Explorer 7. Berikutnya adalah root owner. Root owner ini adalah percobaan mengambil alihan hak akses root secara ilegal. Ini dilakukan setelah eksploitasi berhasil dieksekusi pada bug aplikasi, misalnya Internet Explorer 7 pada Windows 7 terdapat buffer overflow. Maka setelah melakukan exploit dapat dilanjutkan dengan auto admin lewat akses command prompt atau cmd. Namun jika eksploitasinya itu pada sebuah website, maka diperlukan pengunggahan atau upload backdoor. Selanjutnya dilakukan backconnect setelah berhasil koneksi balik. Berikutnya lakukan eksploitasi root atau auto root. Dengan demikian bisa masuk menjadi root tanpa dikenali oleh sistem. Nah, ini adalah contoh connect back atau back connect dengan memanfaatkan backdoor yang telah diupload sebelumnya. Setelah kita connect back, maka kita bisa menjadi super user, ya, super user atau root pada sebuah sistem. Terima kasih semuanya. Demikian yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.